Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Hakim, NIM 14829. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah ilmu tasawuf. Langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu jelaskan pengertian dan tujuan mempelajari ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun lahir dan batin, serta memperoleh kebahagiaan yang abadi. Tasawuf pada awalnya adalah merupakan gerakan zuhud menjauhi hal dunia di dalam Islam, dan dalam perkembangannya melahirkan tradisi mistisme Islam. Tujuan mempelajari ilmu tasawuf. Pada dasar hakikatnya, tasawuf adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui penyucian diri dan perbuatan-perbuatan amaliyah Islam. Oleh karena itu, beberapa tujuan tasawuf adalah ma'rifatullah atau mengenal Allah secara mutlak dan lebih jelas. Intisari dari ajaran tasawuf bertujuan memperoleh hubungan langsung dengan Allah SWT sehingga seseorang akan merasa berada di hadiratnya. Apa yang dimaksud dengan tahali dan tahali? Tahali ialah mengosongkan diri dari sikap ketergantungan terhadap kelezatan hidup duniawi dengan cara menjauhkan diri dari maksiat dan berusaha menguasai hawa nafsu. Tahali atau membersihkan sifat diri dari tercela oleh sufi dipandang penting karena semua sifat-sifat tercela merupakan dinding yang tebal yang membatasi manusia dengan Tuhannya. Oleh karena itu, dapat mendalami tasawuf, seseorang mampu melepaskan diri dari sifat tercela dan mengisinya dengan akhlak yang terpuji untuk memperoleh kebahagiaan yang hakiki. Lalu selanjutnya itu tahali. Tahali adalah menghiasi atau mengisi diri dari sifat, sikap, serta perbuatan-perbuatan yang baik. Dengan kata lain, sesudah mengosongkan diri dari sifat tercela, maka usaha selanjutnya adalah mengisi kehidupan kita dengan mengisi jiwa kita dengan sifat-sifat yang terpuji. Adapun tahap-tahap yang harus dilalui yaitu atau sikap-sikap yang dapat dibiasakan seseorang ketika akan bertahali, yaitu taubat. Yang pertama, taubat. Imam Al-Ghazali mengklasifikasikan taubat menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama, meninggalkan kejahatan dan segala bentuknya, lalu beralih dari situasi baik ke situasi yang lebih baik lagi. Lalu rasa penyesalan dilakukan semata-mata karena Allah SWT. Yang selanjutnya itu cemas dan harap, khauf atau raja, yaitu hanya ada rasa takut kepada Allah SWT dan meningkatkan pengabdiannya dan harapan ampunan serta anugerah dari Allah SWT. Yang ketiga yaitu zuhud. Zuhud ialah melepaskan diri dari kehidupan duniawi dengan mengutamakan kehidupan akhirat. Yang keempat al-fakr, yaitu puas dan bahagia dengan apa yang dimiliki. Yang kelima itu as-sobru. Imam Ghazali membaginya dalam beberapa nama, yaitu iffah, ketahanan mental terhadap hawa nafsu perut dan seksual. Selanjutnya itu hilm, yaitu kesanggupan menguasai diri agar tidak marah. Lalu qanaah, yang selanjutnya adalah saja'ah. Yang keenam yaitu ridho, adalah menerima dengan lapang dada dan dengan hati terbuka apa saja yang datang dari Allah SWT. Lalu yang ketujuh adalah muraqabah. Muraqabah bisa diartikan sebagai segala aktivitas yang dilakukan selalu ada perhitungan seberapa jauh menunaikan kewajiban dan sampai di mana ia telah melakukan pelanggaran hukum Allah SWT. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu sebutkan peranan dan tantangan tasawuf dalam kehidupan manusia di era modern. Yang pertama, peranan tasawuf dalam kehidupan modern. Peran tasawuf dalam kehidupan modern sangat penting dalam rangka mengembalikan manusia kepada fitrahnya yang suci. Tasawuf adalah sebuah ajaran untuk mensucikan, harus dihadirkan di tengah masyarakat dan menghadirkan ketenangan melalui majelis dzikir, majelis ilmu, sehingga membuat hati orang menjadi tenang. Lalu tasawuf juga menjadikan manusia berkepribadian saleh dan berakhlak. Lalu menjadikan manusia di kehidupan modern ini menjadi lebih dekat dengan Allah SWT.
Lalu tasawuf juga bisa menjadi obat mengatasi krisis kerohanian manusia atau dekadensi moral. Adapun beberapa tantangan di dalam kehidupan modern, yaitu disintegrasi ilmu pengetahuan, lalu kepribadian yang terpecah atau split personality, penyalahgunaan ilmu teknologi atau iptek, pendangkalan iman, pola hubungan materialistik, serta stres dan frustasi. Kehidupan manusia di zaman modern yang penuh dengan gelimang materi menyeret siapapun yang tidak kuat untuk terus menjauh dari Sang Maha Pencipta. Lingkungan, teman, kerabat, dan semua yang ada di sekitar kita akan menjadi pengaruh terhadap bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ilmu tasawuf adalah menjadi solusi bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern yang tiada habisnya ini. Yang keempat yaitu bagaimana cara kita menerapkan ilmu tasawuf di era modern ini. Haruskah dunia ditinggalkan? Cara kita dalam menerapkan ilmu tasawuf di era modern ini adalah dengan menerapkan dasar-dasar tasawuf di dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti yang di atas, kita menerapkan tahalli dan tahalinya dengan kita menjauhkan diri dari maksiat, perbuatan tercela. Lalu dilanjutkan dengan tahalli, yaitu dengan mengisi kekosongan itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik kepada sesama maupun kepada seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Dan di era modern ini kita tetap harus menjaga diri kita dengan zikir-zikir kepada Allah, zikir-zikir tasawuf, dengan mendatangi guru-guru mursyid yang ada, yang sekarang banyak sekali guru mursyid yang muktabar sesuai bimbingan guru mursyid. Kita menjalani zikir-zikir atau wirid-wirid tersebut tanpa meninggalkan duniawi. Menurut saya memang di tasawuf dituntut untuk bersikap zuhud, tapi bukan berarti kita meninggalkan hal duniawiyah tersebut. Kita dapat menjalaninya secara seimbang dengan tetap mengedepankan akhiratnya dan tidak mencintai dunia atau harta. Nah, jadi kehidupan kita akan seimbang, tidak terlalu mencintai hal-hal yang bersifat keduniawian. Saya akan menjadikan kehidupan yang kondusif di tengah era modern ini. Lalu yang kelima yaitu bagaimana perasaan dan kesan Anda pribadi setelah mempelajari ilmu tasawuf. Saya sangat terkesan dengan ilmu ini, yaitu ilmu tasawuf, yang di dalamnya kita mempelajari tingkatan-tingkatan kita dalam keislaman, lalu tingkatan kita dalam kehidupan, lalu fase-fase mempelajari ilmu tasawuf. Itu menandakan Islam begitu luasnya, menandakan Islam yang sangat luas ini. Di dalam ilmu ini kita juga diajarkan untuk mengenal Tuhan kita, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mendekatkan diri lagi dengan berbagai zikir-zikir yang ada. Lalu dengan tingkatan-tingkatan tasawuf yang ada, yang pertama syariat, thariqat, hakikat, lalu ma'rifat. Nah, di ilmu ini saya dapat mengetahui semua hal tersebut dan dapat melakukannya step by step, perlahan-perlahan, dan dapat saya terapkan di kehidupan sehari-hari. Lalu pesannya yaitu, perasaannya yaitu, ya saya sangat senang sekali dapat mengenal ilmu ini. Saya menjadi punya pegangan atau bekal bagi kehidupan sehari-hari nanti untuk tidak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekian itu adalah jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.